Bidai, mitella, kasa. Oke, jadi sebenarnya bidai ini lebih ke arahnya pre-hospital ya, untuk penyelamatan sebelum di rumah sakit. Cuma nanti ketika misalnya Nanda di profesi atau di praktek kliniknya mungkin tidak ketemu yang ini, karena kita prakteknya di rumah sakit. Yang kita temui adalah pasien yang sudah ada di rumah sakit. Ya, kita nggak perlu lagi, bidainya udah lebih canggih nanti. Ya. Nanti Anda pelajari nanti bagaimana praksi dan segala macam. Itu lagi yang dipelajari ketika di hospitalnya. Ini perawatannya pre-hospital. Jadi jangan sampai nanti ketemu pasien di IGD yang Anda cari adalah ini, enggak ya? Paham maksud Ibu ya? Oke. Jadi anggap Ananda ini sebagai relawan bencana gitu. Ketemu pasien ada faktor. Jadi kerjanya ini sebenarnya agak tim ya. Jadi satu pasien ini bisa 3 sampai 4 orang. Karena bisa jadi ini ada faktor di sini. Dia juga dicurigai ada faktor servikal. Kemudian mungkin dia ada perdarahan lagi di tangan dan di segala macam. Nah, itu ya dilakukan. Jadi bisa jadi satu fokus di pasang nekolar, satu pemasangan bidai, satu ini. Ya. Oke, kita anggap di mana ya? Di sini aja ya. Dia ada faktor di sini, dia ada perdarahan, tapi kita nggak tahu ini faktor terbuka atau tidak. Kalau faktor terbuka, sebenarnya tidak direkomendasikan jika Anda perlu ngecek. Yang pertama, sirkulasinya pastikan lancar atau tidak. Kalau sudah tidak lancar, apalagi ditemukan sianosis sudah hampir kehitaman, artinya di sini nggak lancar lagi. Di tempat di lokasi faktor itu sudah terjadi ini apa namanya? Alirannya sudah putus ya, jadi nggak sampai lagi. Ini harus segera, kalau misalnya bantuan sudah datang, ini nggak perlu lagi Ananda bidai. Ini harus segera diberikan ke rumah sakit. Ya, karena dengan Ananda membidai malah menghambat waktu. Ya, jadi bidai di sini sebenarnya tujuannya adalah untuk mengurangi pergerakan pasien yang tadinya patah biar nggak tambah lagi. Gitu. Nah, kalau 2 orang bekerja, tadi kan Ibu minta 2 orang. 1 orang sebenarnya tugasnya adalah mempertahankan sendi. Ya, mempertahankan sendi. Jadi 1 orang ini nggak boleh diganti-ganti. Dia cukup 1 orang. Yang mondar-mandir yang mana? Yang tadi. Dia mau pasang bidai, dia mengikat dia. Yang tugas fiksasi dia hanya memegang ini. Ya. Jadi nggak ada nanti apa ya? Ini contohnya misalnya Nanda mau pasang. Ini angkat. Boleh kayak gini? Tidak. Itu dia ya, maksud kenapa harus 2 orang. Tapi kalau saya sendiri gimana Bu? Memang efektifnya kerjanya berdua. Ya, memang efektifnya kerja berdua. Kalau pasien sadar, kita bisa minta bantuan pasien untuk memegang bawah paha. Ya, kalau pasiennya sadar. Ini baru kita letakkan. Tapi kalau kita memang sendiri pasien tidak sadar, ini memang resikonya lebih agak minimal dibandingkan lebih ada dibandingkan kita kerja berdua. Ya, ini bisa kita taruh di sini. Ini kan kita angkat nih. Ini kita angkat. Memang resikonya lebih besar. Tapi standby kan alatnya di sini, jadi nggak ngambil kemana-mana. Ya, itu kalau memang kita sendiri. Tapi sebenarnya untuk penanganan kasus gawat darurat kita memang tidak kerja sendiri. Bahkan ketika di BHD pun Ananda calling ya, apa namanya istilahnya? Kalau emergency ya, minta bantuan, tolong. Itu kenapa? Karena kita memang tidak bisa kerja sendiri. Tolong ini ada pasien patah. Karena kita petugas kesehatan, kita instruksikan saja, Bapak pegang ininya, jangan digerakkan. Saya nanti yang akan memasang ini. Ya, paham ya?
Nah, ini anggap sudah seperti ini. Tadi ceritanya dia ada apa namanya, perdarahan. Kalau ada perdarahannya yang kita atasi dulu, ya. Nggak bidanya kita dulu kan, perdarahannya. Dia ada perdarahan tadi kita anggap di sini ya. Kalau perdarahan untuk bleeding control, Anda boleh putar. Nah, ini tadi minta bantuan ibu satu orang. Pegang ininya, pegang ini, sebelah sini berdirinya, sebelah sini. Pegang ini, mantap pegang ya. Pegang sendiknya satu lagi. Ini boleh ditekan. Ya, ini untuk bleeding control. Tapi pada fraktur terbuka jangan diginikan, karena itu akan memberikan tekanan, semakin memperparah. Tapi karena nggak ada, kalau fraktur terbuka kelihatan ya, ada tulang nonjol keluar maksud ibu. Ini mungkin ada fraktur terbuka, tapi mungkin masih di dalam, nggak yang terekspos tulangnya. Tapi kalau yang terekspos itu sebenarnya tidak direkomendasikan membersihkan, kecuali dengan perawatan steril, karena untuk penyembuhan luka pasien terbuka itu lebih parah nanti, ya. Nah, kita akan memberikan infeksi. Udah gunting. Sebelah. Ada. Oh, ini ada. Kalau ada plester bagus, kalau nggak ada plester tinggal digunting 2 ya. Ini kalau nggak ada plester, diikat. Yang lelah tuh sebenarnya megangin. Ya. Nah, setelah itu baru kita berikan alas. Nah, ini untuk efektifnya boleh yang pertama ibu lakukan belum ibu kasih mitela ya. Nah, boleh diletakkan. Kita sampaikan ke selangkangan pahanya. Ini posisinya sudah seperti ini. Kalau ini ibu angkat kan ngangkat lagi. Boleh Ananda lakukan seperti ini. Baca apa? Nggak usah digerakkan. Baru 1, dia ada berapa? Minimal 3. Minimal itu. Tapi 4 boleh. Ini nggak ada kopinya. Nggak di atas ya, tapi di samping. Cara ngikat, ini kan 1, lewatkan 1, simpul biasa aja ya. Boleh atas dulu, boleh bawah dulu, atas dulu. Ini telanya agak kecil. Kita ya.
Kalau ada 4, ini kalau kan ada 3 ya. Kalau ada 4, ini geser paling ke ujung, sama di sini satu lagi. Ya. Kasar nggak ada lagi ya. Mana kasar aja. Kalau kepanjangan, kalau kepanjangan nggak perlu digunting, cara ngikatnya jangan dari ini kan. Ini masuk sini satu, ini nggak juga panjang ya. Ini kalau ibu praktekkan yang panjang ya. Ini cara ngikatnya gini. Kurang panjang. Kita sambung deh biar ada praktek yang panjang ya. Kalau mitelanya besar, mungkin kan di sini banyak ini. Cara masukannya pakai itu ya, nggak diangkat-angkat ya. Nah, misalkan panjang nih, cara ngikatnya cukup Ananda kayak gini. Ini masukkan ke sini satu, sini satu, ya. Cara ngikat sama. Yang penting adalah gampang dibuka, tapi dia nggak mudah lepas. Kalau sudah seperti ini, pasiennya sudah bisa kita transportasikan, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Itu kalau bidanya yang tidak ada, kalau plakturnya itu kita nggak punya ini, atau di daerah yang ini misalnya di sini, ini cukup kita, dia ada yang kayak kecil kayak tangan, ada kecil dia sebesar ini, mungkin ada di situ sebesar ini, tangannya itu kita letakkan di atas ini. Contohnya mana ya? Ada nggak ini yang kecil di situ? Yang besarnya segini cuma. Ini lihat. Jadi setelah dialas ini balutnya pakai ini, nggak pakai ini lagi, karena nggak ada kiri kanannya. Yang kita alas adalah cuma di bawah. Cuma gini ya. Ini, nah cuma diletakkannya ini kan sampai sini cuma. Ini yang kita balut. Balutnya boleh seperti ini dulu. Maaf ya. Ini sampai sini aja. Ini harusnya sini ya. Nah, ini balutnya boleh kayak gini dulu. Untuk balut ini. Karena patahnya hanya di bagian kanan aja. Jadi sebenarnya ininya palaknya nggak sampai sini. Sampai sini aja. Nah, ini tinggal diikat. Oke, ada lagi? Deh, kira-kira gitu ya. Lagi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya.